Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati Bapak Ibu para pendamping yang dirahmati oleh Allah, dan yang kami banggakan tentunya teman-teman kami sekalian. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Abu A'la Al-Maududi dalam buku karangannya Al-Khalifah wal Mulk mengatakan bahwa Al-Quran is the main source and most important. Al-Quran adalah sumber utama dan paling utama sebagai pedoman di dalam kehidupan, termasuk di dalam memilih seorang pemimpin. Al-Quran telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah untuk membawa kemaslahatan dan keselamatan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat kelak. Al-Quran juga telah menegaskan bahwa pemimpin adalah seorang yang mendapatkan petunjuk terhadap kebenaran, yang tidak akan melakukan kebatilan dan kezaliman, baik kezaliman dari segi perbuatan ataupun pengambilan keputusan. Hadirin wal hadirat rahimahullah, melihat betapa pentingnya kepemimpinan dalam hubungan kita, maka pada syarhil Quran kali ini kami mengambil tema kepemimpinan dalam konsep Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada seluruh umat manusia betapa pentingnya kepemimpinan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang akan dibacakan oleh mereka.
berkhianat. Sesungguhnya aku lebih mengetahui lagi apa-apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 menyebutkan bahwa Al-Qurtubi dan ulama lainnya menjadikan ayat ini sebagai dalil yang mengharuskan untuk mengangkat seorang pemimpin yang akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya di tengah seluruh umat manusia, yang akan menghentikan segala pertikaian mereka, yang akan menegakkan hukum dan mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sesuatu yang membuat suatu kewajiban tidak akan melengkap kebolehannya, maka sesuatu tersebut akan menjadi hal yang wajib pula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran telah menjelaskan teori kepemimpinan secara sempurna. Sebagai contohnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai prophetic leadership atau pemimpin dari seluruh para nabi. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik di dalam segala bidang, termasuk dalam bidang kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut telah menegaskan kepada kita bahwa sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu dalam segala bidang, termasuk dalam hal kepemimpinan. Dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita bangsawan dari Bani Makhzum yang telah mencuri. Kemudian dia dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk dihukum. Namun dia minta pertolongan terhadap Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa aymullah, law anna Fatimah binti Muhammad sarafat tahabbatu yadaha." Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, maka akan memotong tangannya. Maka dipotong tangan dari wanita Bani Makhzum tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini merupakan gambaran ketegasan kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan jika kamu menetapkan hukum di antara para manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Hadirin wal hadirat, jika kita membuka tarikh Islam tentang tanggung jawab kepemimpinan, maka kita akan teringat dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ketika itu beliau diminta untuk menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bukan berpesta orang, senang-senang dengan jabatannya, tetapi kata pertama yang beliau ucapkan adalah Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Umar bin Khattab tahu bahwa siksa neraka itu amat pedih apabila ia tidak mampu mempertanggungjawabkan rakyat yang dipimpin.
di dalam kepemimpinannya yang penuh tanggung jawab, yang hanya bermodalkan menerapkan kepemimpinan dalam konsep Al-Quran dan mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Umar telah mampu melakukan 3 imperi besar dunia, yaitu Romawi, Persia, dan Mesir. Logika sederhana kita, wajar bukan jika seorang kepala negara yang menguasai wilayah sedemikian luasnya, setidaknya yang memiliki pangkaian yang lebih dari 1, itu pun ia tidak akan dikatakan korupsi. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang penguasa 3 imperi besar dunia, yang hanya memiliki 1 potong pakaian saja, dan itu pun lengkap dengan 40 aksesoris tambalan-tambalannya. Lalu bagaimana dengan pemimpin kita saat ini? Kita bisa lihat gerakan pembangunan di negara kita. Konsepnya setinggi langit, daunnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya tak kemana. Kenapa? Ini semua terjadi karena krisis figur kepemimpinan. Di zaman sekarang ini bukan figur-figur pemimpin sejati yang muncul, tetapi yang menjamu adalah oknum-oknum pemimpin yang haus kursi, haus pangkat, jabatan, bahkan popularitas. Hadirin wal hadirat rahimahullah, rakyat itu figur pemimpin yang betul-betul memiliki rakyat yang bisa bertanggung jawab dan rela berkorban untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan pemimpin seperti itu bisa dilahirkan jika kita menerapkan kepemimpinan dalam konsep Al-Quran. Untuk itu, marilah kita terapkan kepemimpinan dalam konsep Al-Quran di kabupaten batubara kita ini. Terlebih lagi kita akan menghadapi pemilu dari tahun 2017 yang akan datang. Jangan sampai kita salah memilih seorang pemimpin. Jangan sampai kita memilih bupati dan wakil bupati yang kafir atau yang diusung dari partai politik yang mayoritas dipimpin oleh orang kafir. Apabila kita memilih pemimpin yang non-muslim, maka kita akan terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 28. La Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.